Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Advanced Software Testing and Quality Assurance. Eh, judul project kali Judul project kami kali ini yaitu Master Test Plan and Report. Sistem Informasi SMA Cendekia Nusantara. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Miftahul Jana, ada juga Dian Ramadhani, Putri Ayu Reski Amalia serta Syarifah Aziza M. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Langsung saja, Sistem Informasi SMA Cendekia Nusantara adalah aplikasi web yang berbasis REC dan Node.js yang dirancang untuk mengelola seluruh kegiatan akademik sekolah, mulai dari pendataan siswa dan guru, pencatatan absensi harian, input nilai, pembuatan jurnal mengajar, serta penanganan kasus BK hingga laporan akademik lengkap. Sistem ini memiliki 4 peran pengguna, yaitu ada admin, kepala sekolah, guru, dan siswa, yang masing-masing dengan hak akses yang berbeda. Sebagai tim penguji, tugas kami adalah memastikan bahwa setiap fiturnya itu berjalan sesuai spesifikasi, sistemnya aman dari ancaman keamanan, dan pengalaman pengguna yang berjalan dengan baik. Untuk itu, kami merancang dan melaksanakan pengujian secara menyeluruh menggunakan 6 level pengujian. Eh, yang dimana perancangan pengujiannya itu kami merancang pengujian secara berjenjang dari level terkecil hingga terbesar. Level pertama adalah unit testing, yaitu menguji setiap fungsi dan metode secara terisolasi dengan menggunakan JETS 29.x. Level kedua adalah integration testing, yaitu menguji apakah modul-modulnya dapat bekerja sama, khususnya interaksi antara APA, database, MySQL, dan Redis Change. Level ketiga adalah sistem testing fungsional, yaitu menguji seluruh fitur dari sisi penggunanya menggunakan teknik equivalence, precision, dan boundary value analysis. Level keempat adalah sistem testing performance, yaitu menguji kecepatan respon API-nya menggunakan Postman Neumann. Level kelima yaitu ada A2A testing, yaitu menguji alur pengguna secara end-to-end melalui browser menggunakan Playwright. Dan yang terakhir adalah level 6 yaitu UIT atau asset testing, yaitu pengujian langsung oleh pengguna untuk memastikan sistemnya sesuai kebutuhan nyata. Untuk demonstrasinya, eh, se- mungkin akan dijelaskan kepada Dian Ramadhani. Kepada Dian Ramadhani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan ketiga pengujian secara langsung di terminal. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Docker sudah berjalan di laptop ini, begitupun juga dengan back-end dan front-end-nya. Pengujian pertama, nah, pada pengujian pertama ini saya akan melakukan unit testing dan integration testing menggunakan Jest. Saya menggunakan perintah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Jazz sedang menjalankan semua file test secara otomatis. Terdapat 4 file test yang dieksekusi, yaitu unit.response.test, unit.automiddleware.test.js, unit.outservice.test.js, dan integration.api modules.test.js.
Nah, di sini di bagian atas terlihat keempat file tes bertanda pas, yang artinya bahwa tidak ada satupun file yang gagal. Di tabel coverage, kita bisa lihat kolom semester untuk all files menunjukkan angka 98,88%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh baris kode sudah diuji. File out.out.middleware.js bahkan mencapai 100%. Di semua kolom yang menunjukkan bahwa hasilnya sempurna. Nah, di bagian bawah tertulis test suite yang terdapat 4 pas yang berarti 4 total, dan yang paling penting tes 84 pas dan 84 total. Tidak ada satupun tes yang gagal dari 84 tes yang dijalankan. Angka coverage 98,88% ini jauh melampaui target minimal 70% yang kami tetapkan dalam dokumen SRS. Hal ini membuktikan bahwa setiap fungsi dan metode pada modul-modul kritis sistem sudah diuji dengan sangat teliti. Lanjut ke pengujian kedua. Nah, pengujian kedua ini adalah performance testing menggunakan Postman-Newman. Di sini kami akan menguji 19 endpoint API utama sistem secara berurutan. Setiap baris yang bertanda centang hijau berarti assertion pass, yang artinya API merespon sesuai yang diharapkan. Nah, hasilnya adalah request-nya 19 execute, 0 violate, yang berarti semua 19 request ini berhasil dieksekusi tanpa kegagalan. Assertion 48 execute, not violate, berarti semua 48 assertion pass dan tidak ada satupun yang gagal. Dan yang paling penting, di baris terakhir tertulis average response time 94 milisecond dengan minimum 3 milisecond dan maksimum 274 milisecond. Angka 94 milisecond ini jauh di bawah target SLA kami yaitu 2000 milisecond. Ini membuktikan bahwa back-end sistem sangat responsif bahkan pada endpoint yang melibatkan query database dan Redis change. Nah, lanjut ke pengujian ketiga. Nah, pengujian ketiga ini adalah end-to-end testing menggunakan Playwright. Berbeda dengan dua pengujian sebelumnya yang berbasis terminal dan API, kali ini browser akan terbuka secara otomatis dan mensimulasikan pengguna nyata yang mengklik, mengisi form, dan bernavigasi di aplikasi. Di sini browser sedang login otomatis sebagai admin, eh, dan juga sering berpindah alamat, kadang ke halaman absensi dan memverifikasi halaman absensi dapat diakses dan tabel dapat tampil dengan benar. Di sini browser terus berjalan secara otomatis untuk menguji satu persatu skenario, dashboard, nilai nilai manajemen siswa, dan semua ini terjadi tanpa campur tangan manusia.
Nah, di sini hasilnya adalah 19 PES. Nah, di semua 19 skenario E2 ini berhasil dieksekusi dengan pas. Ini membuktikan bahwa antarmuka sistem berfungsi dengan benar dari sudut pandang pengguna akhir. Terima kasih, saya kembalikan ke Putri Ayu Reski Amalia untuk penjelasan sistem testing fungsional dan kuat. Baik, terima kasih Dian Ramadhani atas kesempatannya. Sistem testing fungsional kami lakukan secara manual menggunakan teknik equivalence, partitioning, dan boundary value analysis. Equivalence partitioning artinya kami membagi data input menjadi kelompok valid dan invalid, misalnya login dengan kredensial benar masuk kelompok valid, login dengan password salah masuk kelompok invalid. Boundary value analysis artinya kami menguji nilai-nilai di batas, misalnya nilai siswa tepat di angka 0 sebagai batas minimum, tepat di angka 100 sebagai batas maksimum, dan minus 1 sebagai nilai di luar batas. Dari 35 skenario yang diuji, 34 dinyatakan pas. Satu kegagalan pada STF11 terjadi karena sistem tidak menolak nilai negatif di level APA. Sistem menerima nilai tugas minimum 1 tanpa error. Ini kami catat sebagai defect mirror. Dengan kode DEF 002, validasi memang dilakukan di level database, namun idealnya juga ada di level APA. Pengujian keamanan seluruhnya pas. SQL injection berhasil dicegah oleh Prisma ORM RBAC berjalan dengan benar, dan rate limiting aktif memblokir request ke-21 dalam 15 menit. Untuk acceptance testing, kami menguji 15 skenario user journey dengan berperan langsung sebagai 4 jenis pengguna. Sebagai admin, kami berhasil login menambah data siswa, import Excel, melihat activity log, dan mengakses laporan akademik 5 skenario, semua sesuai. Sebagai kepala sekolah, kami memverifikasi akses ready only, tombol tambah dan hapus tidak muncul. Baik, saya lanjut. Sebagai admin, kami berhasil login menambah data siswa, import Excel, melihat activity log, dan mengakses laporan akademik 5 skenario semua sesuai. Sebagai kepala sekolah, kami memverifikasi akses ready only, tombol tambah dan hapus tidak muncul. Tambah input absensi tersembunyi 3 skenario, semua sesuai. Sebagai guru, data guru. Kami berhasil input absensi input nilai dan membuat jurnal mengajar 4 skenario semua sesuai. Dan sebagai siswa, kami memverifikasi bahwa hanya data pribadi yang ditampilkan. Nilai dan absensi diri sendiri saja 3 skenario, semua sesuai. Total acceptance rate 100% dengan usability score 88 dari 100 atau kategori sangat baik. Saya serahkan ke rekan saya Syarifah Aziza untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri. Langsung saja izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan pengujian yang telah kami laksanakan. Dari total 139 test case yang dieksekusi di semua level pengujian, 137 dinyatakan pas, dengan pass rate 98,6%. Hanya 2 kegagalan yang tercatat, keduanya bersifat minor dan tidak menghambat fungsi utama sistem. Unit testing menghasilkan 84 tes pas dengan coverage 98,88%. Integration testing 18 dari 19 pas. Sistem testing fungsional 34 dari 35 pas.
Performance testing 48 dari 48 assertion pass dengan rata-rata respons 46 ms. E2E testing 21 dari 21 pass dan UAT 15 dari 15 skenario sesuai. Nah, berdasarkan seluruh hasil tersebut, kami selaku tim penguji menyimpulkan bahwa sistem informasi SMA Cendekia Nusantara telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan dalam dokumen SRS. Sistem ini dinyatakan layak digunakan oleh pengguna akhir. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Runal Rezkiawan Eskom MT selaku dosen pengampu mata kuliah Advanced Software Testing and Quality Assurance atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya kembalikan ke moderator, Miftahul Jannah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.